Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan taslim lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Cahyadi dari kelompok 5. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Perencanaan Proses Sumber Bahan dan Media Pembelajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Usma SAG MD selaku dosen pengampu perencanaan pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik dalam diri yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa, seperti lingkungan dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Selanjutnya yaitu perencanaan proses pembelajaran meliputi yang pertama silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, penilaian alokasi, waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan siswa, kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Yang keempat, indikator penyampaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan tercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi yang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran meliputi yang pertama pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk
berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, inti kegiatan. Inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut. Yang ke-10, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Selanjutnya, perencanaan sumber dan bahan pembelajaran. Yang pertama, sumber pembelajaran. Sumber belajar atau learning source didefinisikan sebagai informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media dan dapat mendukung siswa dalam belajar sebagai hasil dari kurikulum. Formatnya tidak terbatas dan dapat berupa video, audio, format, perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa atau bahkan guru. Oleh karena itu, sumber belajar juga dapat diartikan sebagai tempat atau lingkungan, benda, dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan siswa sebagai sarana untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Yang kedua, bahan pembelajaran. Bahan ajar ialah sebab bentuk dari berbagai macam bentuk alat pembelajaran yang dimana akan berisikan berbagai macam bentuk pembelajaran, metode, hingga berbagai macam bentuk batasan yang bertujuan untuk melakukan pengevaluasian dan dapat dilakukan untuk pembuatan sebuah desain yang dilakukan secara sistematis dan juga akan mampu untuk menarik ke dalam sebuah rangka dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, media pembelajaran. Pertama, macam media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bentuk jam dari kata medium yang secara harfiah dapat. Kata media berasal dari bahasa Latin dan dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah segala sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran berguna untuk menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran dan disajikan guna meningkatkan pengertian anak didik terhadap materi yang disajikan. Dengan demikian, media pembelajaran sangat penting untuk diterapkan pada saat belajar mengajar guna meningkatkan semangat belajar para siswa. Yang ketiga, klasifikasi dan macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Yang pertama, dilihat dari sifatnya, yaitu yang pertama media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara, dan termasuk ke dalam media ini adalah film seni, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, berbagai ulang film, slit suara, dan lain sebagainya. Yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Yang pertama,
yang meliputi yang pertama, media yang memiliki daya liput. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan yang khusus. Yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dilihat dari cara teknik pemakaiannya, meliputi pertama, media yang diproduksikan seperti film trip, transparansi, dan lain sebagainya. Media ini memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film. Tanpa dukungan, tanpa dukungan alat proyeksi, maka media ini tidak dapat berfungsi. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, lukisan, foto, radio, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.